Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk nomor undi 3, Mutiara Gading Timur 2. Shalom, selamat hari Minggu Manbanta Krina. Agenda kami arah Mutiara Gading Timur 2 Nari. Coba memberikan penggejapan ibas kami nari mengenai temanya adalah kepelbagaian. Ija ogenta ibuat ibas Jakobus 2 ayat 1-4 atau bas cakap karona Jakub 2 ayat 1-4. Ibinakan kami Jakub 2 ayat 1-4. O senina-seninangku, selaku kalak site man Tuhan ta Yesus Kristus, Tuhan si mulia, o lakam rayo ayo, umpamana reh ku perpulungan du skala bayak, make cincin emas, ruisken wis mejile, bagai pereh ka skala musil wisna merigat-rigat. Adi hamaten kaman si mejile wisna janah nindu. Mari ku tengah kam kundul. Tapi si musil ia pelepas ndu tedis entah penindu. Arah duruena mekundulkan. Salah kam. Rayo ayo kam dengan perbahanan due erpalaskan sura-sura sila muhuli. Jadi tema ogenta warisi sendah, eme karena kepelbagaian. Ibas KBBI, eme artinya keberagaman atau bas cakap karona kindir bagian. Dalam bacaan hari ini, kita diajak untuk melihat bersama bagaimana seharusnya kita menyikapi kepelbagaian tersebut. Salah satunya adalah, sue bagi ogenta tandai, adalah dengan tidak memandang rupa atau rayo ayo. Mengapa memandang rupa ini menjadi penting untuk kita bahas? Sebab ternyata dari dulu sampai sekarang memandang rupa itu sudah menjadi kebiasaan buruk di tengah-tengah kita. Ibas ayat 2 ndai contohkan memang bas masa sie memakai cincin emas janah baju si mejile itu adalah simbol kebayakan. Adi bas ayat 2 katakan ndai kalau bisa dalam satu jari itu sampai banyak cincin. Itu memang menunjukkan kebayakan bas masa sie. Adi bas zaman segundar yang gue melala contohnya. Aku kugejapkan lebih bas ingan kurdahin. Kebetulan aku kurdahin bas pabrik. Endalit area produksi. Jadi memang setiap waktu rutin itu datang semua pejabat ataupun level biasa untuk ngelihat area produksi. Nah, adi manajer dari sirah, emis ngesikap kerina pengalo-alo, arhenda kampak, silahkan Pak Nina, bahkan sambil membungkuk-bungkuk. Tapi di si staf biasa dari sirah, ya biasa aja. Mon-mon labu dia tekalak pe. Nah, jahat ya. Kenapa ya kita seperti itu? Padahal Tuhan sendiri tidak pernah mengajarkan kita untuk rayo-ayo. Contohnya banci sini sangat Tuhan nuruh Nabi Samuel untuk mencari raja baru pengganti Raja Saul. Ibas ada Samuel 10 ayat 7 ikatakan Tuhan man Samuel nina ulanan kuga gedang naras kuga jilena rupana. Saat itu Nabi Samuel disuruh mencari raja baru yaitu anak-anak Isai. Persoalannya dari semua anak Isai, semuanya adalah orang yang gagah, yang sering berperang. Tapi yang dipilih adalah Daud, orang yang paling lembut. Nah jadi contoh si Deban adalah saat kita ngelihat Yesus memilih ajar-ajarna. Dari ke-12 pengikut Yesus,
Itu berbagai macam profesinya. Ada yang pemungut cukai, ada yang nelayan, ada yang pejuang kemerdekaan, dan ada juga yang bendahara. Itu menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya memilih Kalakbaya atau Kalak Simahaga saja untuk jadi pengikut. Nah, semua berbagai macam. Nah, jadi setunang kaikin maka kita laban cirayo ayo. Si pertama lebih, sebab kita kalak si teman Tuhan. Ibas Roma 12 ayat 2a, ikatakan maka kita selaku kalak Kristen, si teman Tuhan, laban si pelepas diri entah jadi seri bagi dunia endah. Jadi adik kalak rayu ayo tena, ya terserah iyalah, kita ulah. Nah, si peduakan, sebab Tuhan tak emet Tuhan si mulia. Jadi, haruslah Tuhan yang menjadi standar dan patokan kita untuk melihat kemuliaan itu. Labo kemuliaan dan kehagan jelma. Ilustrasinya bagenda. Lid si sagani 2 lilin. Sada si galang, sada si kiti. Nah, otomatis si galang si ngenana teta perterangna. Karena lebih besar dari yang kecil. Tapi kalau kedua lilin ini kita bawa keluar rumah, seketika cahayanya itu menjadi kalah dengan cahaya matahari. Nah, begitu juga dengan kemuliaan Tuhan. Harus malah menjadi lebih besar dibandingkan kemuliaan manusia. Jadi pelajaran yang kita bisa tarik dari poin kedua ini adalah sering-seringlah kita merenungi kebesaran dan kemuliaan Tuhan supaya lanai kita rayo ayo kempak kita manusia. Nah, yang ketiga adalah sebab Tuhan tidak membeda-bedakan. Di Lukas 16 ayat 19 sampai 31 diceritakan bagaimana kisah orang kaya dan Lazarus. Di ayat 22 dijelaskan bahwa orang miskin tadi yang bernama Lazarus setelah dia mati lalu kemudian dibangkitkan dan dibawa malaikat duduk di sebelah Abraham. Nah, jadi Tuhan sendiri pun tidak melihat perbedaan tersebut. Mau kata orang kaya, orang miskin, tapi kalau udah masuk ke dalam kerajaan surga, dia menjadi sama. Dalam konteks bernegara pun, kita menghadapi banyak perbedaan dan kepelbagaian. Di abad ke-14, Emputan Tular dalam kitab Sutasoma mengeluarkan ide Bhinneka Tunggal Ika, dan itu diadopsi menjadi semboyan negara kita. Nah, ini juga sejalan dengan sasaran pelayanan GBKP tahun 2025, yaitu dewasa menerima perbedaan. Di mana kita sebagai warga GBKP, banyak sekali kepelbagaian dan perbedaan di antara kita. Ada perbedaan karakter, profesi, status sosial, tapi kita semua adalah satu di mata Tuhan. Jadi walaupun kita berbeda-beda, walaupun ada banyak kepelbagaian di antara kita, kita diharapkan dewasa dan menerima perbedaan itu untuk menunjukkan satu persatuan di dalam gereja kita. Bagaimana kira-kira penggejapan di Bas Kaminarim MGT 2, bujur Tuhan si masu-masu.